Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara mencari curah hujan rancangan ya, yang bagian dengan kriterianya itu PMP, Probable Maximum Precipitation. Jadi itu di atasnya kala ulang 1000, bisa dikatakan seperti itu. Intinya PMP ini adalah curah hujan yang paling besar yang mungkin terjadi pada das tersebut. Yang mana untuk mencari PMP tersebut itu menggunakan metode Hertzfeld ini. Hertzfeld mengajukan rumus yang didasarkan pada persamaan frekuensi umum dikembangkan oleh Chow tahun 1951. Jadi ya sebenarnya konsepnya sama kayak analisa frekuensi, dari rata-ratanya ditambah standar deviasinya dikali dengan konstantanya ini. Nanti untuk nilai-nilai tersebut caranya bagaimana? Jadi dari sini caranya pakai tabel grafik-grafik ini nanti. Oke, jadi di sini langsung kita praktekkan. Di sini saya sudah mempunyai curah hujan rata daerahnya nih, yang dari video sebelumnya kita cari ini. Langkah yang pertama, kita harus menghilangkan nilai max dari ininya. Ini kita copy aja di sini. Seperti ini ya. Kita cari max-nya di sini nih 139, ini kita buang aja tanpa maksimum. Di sini sama, kita cari ininya. Kemudian ini juga kita copy ya, taruh sini. Sama untuk nilai ini. Kalau sudah begitu, kita cari nilai dari KM dari grafik ini, kita copy. Nah, di sini ini curah hujan jam-jamannya 6 jam ya. Kita pakai yang 6 jam karena Indonesia itu hujannya sering berkisar durasinya 6 sampai 7 jam. Kita pakai 6 jam. Ini seperti di perhitungan nanti di Mononobe dan PSA juga ini pakai 6 jam. Nah, ini kita cari rata-rata hujan harian maksimum tahunan. Rata-ratanya ini kan 96,4. Jadi di sinilah kira-kira emang di sini 96,4 didapat nilai KM-nya ini berapa berarti? KM-nya tuh sekitar 11,5 ya. Berarti di sini kita bisa menuliskan didapat KM dengan 11,5. Nah, setelah mendapatkan dari nilai KM teman-teman, kita harus nyari ini nilai perbandingan dari rata curah hujan ini yang tanpa maksimum per yang normal ini, per ratanya. Jadi itu dituliskan dengan seperti ini aja, R Rn min M
dibagi R dibagi ratanya. R rata. Ini sama dengan, jadi ratanya ini dibagi ini. Oke. Dapatnya segini. Kemudian kita cari di sininya lagi yang pakai grafik ini ya teman-teman. Kita dapat nilai X ini, faktor penyesuaian XN. Kita nanti dapat nilai itu ini kan 0,951 ya di sini. Jadi ini faktor ini bisa kita tulis dengan F1 ya. Kemudian kita bisa mencari nilai F2 dan F3-nya menggunakan grafik di sini. Ini kan panjang pencatatan ya, datanya 10 tahun ya banyaknya. 10 tahun. Kalau yang F2 ini yang F2 ini dari rata-rata teman-teman. Tadi kan ini ambilnya yang sini rata-rata. Jadi F2-nya ini F1-nya belum ditulis ya. F1-nya 102,5%. Yang sini F2 105% ya. 105%. Kemudian untuk simpangan bakunya ini, simpangan baku data 10 tahun 130, F3-nya 130. Agak error keyboard saya. 30%. Sorry. Untuk F yang simpangan baku ini untuk F4 teman-teman, bukan F3. Ini F4 sebutnya. Jadi nanti F3 ada sendiri. F3. Nah, untuk nyari F3 ini kita harus tahu standar deviasinya yang biasa dibagi yang tanpa maksimum dibagi yang
biasa. Kita bisa tuliskan ini standar N-M per standar biasa. Q ini didapat ini bagi ini. Nah, nilai itu untuk mencari ini dari grafik sini. Kita pakai garis ininya berapa, SN min M per S 0,654. Kira-kira di sinilah ya. Oke, sudah. Terus dari ini kira-kira berapa ya? 87 ya, 87. Ini ya, ini F3. Bentar, ini 8 berapa sih? Ini 87 lah ya. 87%. Itu untuk F3. Nah, kita perlu mencari rata dari standar deviasi, rata dari nanti nilai maksimumnya. Kita buat di sini, jadi kita buat ini aja XP ya, XP ini. Nah, itu nilainya, ratanya ini dikali dengan F1 kemudian dikali dengan F, waduh ada error kan, dikali dengan F2 tes. Ini untuk nilai dari ratanya. Kemudian untuk nilai dari standar deviasi maksimum precipitation-nya sama dengan standar deviasi yang ini dikali F3 dikali F4. Terus K-nya kita pakai KM sama dengan ini. Jadi kan rumusnya PMP kan ini. Bukan itu sih. Saya lihat keterangannya ini salah ini. Ini rumusnya ini sama aja kayak gini. Ini sama dengan PMP sama dengan ratanya ini tambah ini dikali dengan sini. Nah, ini curah hujan untuk PMP nya teman-teman. Jadi dapat seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencari dari nilai PMP dari sebuah data hujan ya menggunakan metode Hertzfield.
Sekian video saya kali ini. Nantikan di video-video selanjutnya. Terima kasih.